Oke, terima kasih teman-teman sudah membantu saya. Di sini saya akan melakukan pengembasan terkait pemahaman saya tentang budaya positif di sekolah. Oke, perkenalkan, nama saya Mila Turskia. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Semarang. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bahagia Ibu dan Bapak guru sekalian. Selamat sore. Oke, pada hari ini izinkan saya untuk melakukan pengembasan terkait pemahaman saya tentang budaya positif. Oke, ada kebiasaan positif berarti yang positif, J, seperti itu, J. Oh ya, yang baik. Oke, Bapak Ibu, saya akan meng-share materi tentang budaya positif di sekolah. Mohon maaf. Bentar ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, izinkan saya untuk memulai materi pada sore hari ini terkait pemahaman budaya positif di sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini adalah memahami perubahan tentang paradigma belajar. Yang kedua, guru diharapkan memahami disiplin positif di sekolah. Kemudian guru memahami motivasi perilaku manusia. Guru memahami kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di layar ada gambar. Gambarnya apa? Coba Bu Isma, gambarnya apa Bu Isma? Oh, enggak. Ada orang menanam padi. Kira-kira kalau orang menanam padi dikaitkan dengan guru dan murid itu apa, J? Bapak Ibu kan pasti sudah ikut PMM, J. Oh iya, sudah, Bu Re. Oh, sudah dapat sertifikat. Oke, Bu Resi. Kira-kira kaitannya menanam padi dengan guru dan murid itu apa, Bu Resi? Oke, super sekali Bu Resi. Betul ya. Oke. Betul ya Bapak Ibu, pasti sudah paham kaitan gambar ini dengan guru dan murid. Jadi gambar ini itu ibaratnya adalah murid dan seorang guru, di mana guru adalah petani dan muridnya adalah padi. Ki Hajar Dewantara menuturkan, anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi kalau petani nanamnya jagung ya akan tumbuh menjadi jagung. Kalau menanamnya padi, tumbuhnya juga akan menjadi padi. Tidak mungkin padi akan berubah menjadi jagung, Bapak Ibu. Begitu pula dengan murid kita, ya Bapak Ibu. Tidak mungkin si A yang pinter olahraga kita samakan dengan si B yang sukanya matematika. Tidak bisa ya Bapak Ibu, karena kita
harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun zaman. Kalau kita mengibaratkan nama lainnya itu kodrat adalah potensi ya Bapak Ibu, potensi yang ada dalam diri murid-murid kita, di mana setiap anak itu unik. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Nah, filosofi ini yang harus kita pegang di awal Bapak Ibu. Jadi guru itu perannya menuntun ya. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya pada murid. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba tangannya dikepal ya. Bayangkan kalau di tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Ada sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira Bapak Ibu membolehkan tidak sesuatu itu diambil sama orang? Tidak boleh ya, pasti ya. Nah, kira-kira Bu Cynthia Delvina, kalau ada sesuatu di tangannya, lalu ada yang mau mencoba merebut, boleh apa tidak? Oh, tidak boleh ya. Pasti itu tidak boleh. Kita akan mempertahankan apa yang ada di tangan kita dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara. Nah, ini berkaitan dengan kontrol diri kita, Bapak Ibu. Jadi kalau ada sesuatu yang ada di tangan kita, kalau kita mau membukanya, walaupun dipaksa-paksa, kalau tidak mau ya tidak akan mau. Kalau mau ya akan dibuka. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Kalau kita memaksakan kehendak kita, murid A harus tertib, harus menurut sama kita, dipaksa itu tidak bisa Bapak Ibu. Semuanya harus berdasarkan kehendak mereka sendiri. Harus sesuai dengan motivasi diri mereka, atau kita sebutnya motivasi intrinsik. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, dari sini kita mengubah paradigma kita. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bapak Ibu pasti sebagian besar sudah menerapkan kurikulum merdeka ya. Nah, inti dari kurikulum merdeka itu apa sih? Ya ini intinya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang perlu kita tekankan pada anak adalah bagaimana anak bisa memerintah dirinya sendiri. Anak bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Oke, caranya dengan apa? Dengan menerapkan disiplin positif, di mana dia melakukan segala hal karena kemauannya sendiri. Dia sadar betul akan apa yang dilakukannya. Bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming, bukan karena apapun, tapi memang karena kemauan yang ada dalam dirinya sendiri. Oke, Bapak Ibu, selama ini pasti kita mengira kalau kita yang mengontrol murid. Demikian, Jeh. Misalkan, nak, jangan rame, nak tolong tertib, jangan terlambat. Nah, kita seolah-olah bisa mengontrol murid. Padahal semua itu hanya ilusi Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol murid itu sebenarnya adalah diri mereka sendiri, bukanlah orang lain. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita pasti mengira kalau kita memberikan kritik, kemudian membuat anak itu merasa bersalah, nanti dia akan berubah jadi yang lebih baik. Ternyata itu salah Bapak Ibu. Kritik itu tidak membuat orang karakternya jadi kuat, tapi malah membuat dia tidak nyaman. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif
efektif dan bermanfaat. Jadi kita mengira kalau kita memberikan penguatan positif itu pasti efektif. Ternyata tidak selamanya benar, Bapak Ibu. Terus, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, selama ini kita mengira, oh muridku ya harus nurut sama aku. Kamu harus mau ikuti perintahnya Bu Guru seperti itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Semua itu harus dari dalam diri mereka sendiri. Atau kita sebutnya tadi motivasi intrinsik. Nah, dalam menumbuhkan motivasi ini kita perlu tahu dulu. Ada 3 macam motivasi yang perlu kita ketahui. Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi, manusia itu melakukan tindakan karena 3 motivasi ini. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Oke, coba saya mau tanya, Bapak Ibu, kira-kira kalau berangkat ke sekolah pagi-pagi itu motivasinya apa? Dimulai dari Bu Resi. Kalau berangkat sekolah itu motivasi berangkat tepat waktu itu motivasinya apa Bu Resi? Untuk menghindari ketidaknyamanankah atau untuk mendapat imbalan atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Oh, berarti karena begitu. Berarti Bu Resi karena menghargai diri sendiri ya dan untuk menjadi orang yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada seperti itu ya Bu Resi ya. Iya Bu Resi, terima kasih. Coba Bapak Ibu yang lain mungkin. Oke. Bu Fias. Halo Bu Fias, adakah di situ? Atau Bu Cynthia lagi, Bu Cynthia. Bu Cynthia kalau berangkat pagi itu motivasinya apa Bu Cynthia? Oke, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Berarti sudah timbul motivasi intrinsik dalam diri Bapak Ibu. Jadi memang berangkat itu ya karena ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Seperti itu, J. Nah, inilah yang harus kita tekankan pada murid kita, Bapak Ibu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dari sinilah nanti akan tercipta motivasi internal. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu biar bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yang pertama adalah dengan membuat peraturan kelas. Tentu Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas ya. Nah, dari peraturan kelas ini kita naikkan lagi Bapak Ibu. Kita buat keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas. Caranya adalah dengan membuat kesepakatan bersama. Nanti akan kita bahas cara membuat kesepakatan bersama Bapak Ibu. Setelah murid-murid membuat kesepakatan, lalu kita yakini kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita jalankan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, setelah lingkungan keyakinan kelas terbentuk, lalu lingkungan positif akan terbentuk dan di akhir nanti kita harapkan adalah budaya positif dapat terbentuk. Oke, Bapak Ibu pasti sudah sering mendengar kata disiplin, ya. Oke, Bu Aina, disiplin itu menurut Bu Aina apa?
Oh ya, supaya anak-anak patuh peraturan. Kalau Bu Aziza, disiplin itu apa Bu Aziza? Kalau disiplin menurut Bu Aziza apa Bu? Oke, inti dari Oke, terima kasih Bu Aziza. Jadi, inti dari disiplin itu menurut Bapak Ibu patuh, nggih. Oke. Nah, sekarang kita lihat makna disiplin menurut Dain Goosen. Jadi, disiplin itu berasal dari kata disiplina, Bapak Ibu. Bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Disiplin positif membuat murid memahami alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu sehingga terbentuk adalah motivasi intrinsik. Di sini Bapak Ibu kita perlu menggeser makna disiplin itu sendiri. Jadi disiplin itu bukan wujud murid harus patuh Bapak Ibu. Disiplin positif itu intinya adalah membuat murid paham mengapa kok mereka harus mengikuti suatu ajaran tertentu. Jadi mereka itu mengikuti ajaran tertentu bukan karena disuruh, bukan karena ingin dapat penghargaan, tapi karena mereka paham. Oh, nilai itu penting buat saya. Nilai itu bermakna. Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sering mendengar istilah hukuman. Bapak Ibu, apakah ada yang tahu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman dan konsekuensi. Konsekuen, pasti sering mendengar kata konsekuen, ya. Kira-kira apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Oke, sekarang kita simak bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan Bapak Ibu. Misalkan karena terlambat disuruh lari-lari keliling lapangan, disuruh jongkok berdiri, disuruh berdiri di depan kelas. Hukuman itu bisa berupa fisik ataupun verbal. Misalkan gurunya memberikan kata-kata yang menyakitkan. Kamu lagi, masa seperti ini aja tidak bisa mengerjakan? Itu sudah termasuk hukuman Bapak Ibu. Jadi ciri hukuman itu yang pertama menyakitkan. Membuat anak sakit, baik fisik maupun hati. Terus membuat anak membenci kedisiplinan. Anak juga terpaksa Bapak Ibu mengikutinya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahan, marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, biasanya itu logis Bapak Ibu. Kalau misalkan menumpahkan air ya konsekuensinya harus dilap. Kalau mencoret-coret berarti konsekuensinya coretannya harus dibersihkan, seperti itu. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman tadi jangka waktunya panjang, tidak nyamannya. Kalau konsekuensi hanya sebentar saja, tidak membekas terlalu dalam. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kalau tadi buruk, sekarang berubah jadi baik. Anak belajar patuh peraturan, kehilangan hak, mereka merasa tidak nyaman, diasingkan untuk sementara.
tapi sifatnya hanya sementara. Jadi antara hukuman dan konsekuensi mana yang lebih baik, Bapak Ibu? Bu Azizah, antara hukuman dan konsekuensi mana yang lebih baik, Bu Azizah? Oke. Oke, selamat datang Pak Hujat. Oke. Yang baru datang, saat ini kita membahas disiplin positif Y. Oke. Bu Resi, antara konsekuensi sama hukuman kira-kira lebih baik yang mana, Bu Resi? Iya, betul. Antara konsekuensi dan hukuman lebih baik konsekuensi, ya Bapak Ibu. Tapi ada yang lebih baik lagi setelah konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, kita akan belajar apa yang lebih baik dari konsekuensi. Yang lebih baik dari konsekuensi adalah restitusi. Nah, kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, terus menyakiti fisik, kalau konsekuensi sudah terencana dan disepakati bersama Bapak Ibu. Jadi, murid sama guru sudah sama-sama tahu kalau misal si A terlambat, berarti misal konsekuensinya 20 menit tinggal di kelas. Kalau restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi. Kalau restitusi lebih menekankan pada murid biar mau mencari solusi, Bapak Ibu. Tidak sekedar menjalankan konsekuensi dari kesalahannya, tapi dia juga tahu apa salahnya dan bagaimana solusinya. Oke, Bapak Ibu. Saya ada kuisis, Bapak Ibu. Oke, biar Bapak Ibu enggak usah klik kuisisnya lama-lama, saya akan share screen saja ya. Oke, ini ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum ya? Oke, sudah. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Betul. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia tadi nyoret-nyoret terus disuruh bersihin. Itu kira-kira konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke. Oke. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Karena tadi kan dia mencoret-coret, berarti konsekuensinya harus dibersihkan. Nah, kalau ini Bapak Ibu berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab. Ya, jelas hukuman ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah. Oh iya, betul sekali. Murid disuruh push up karena tidak bawa masker. Oke, maaf, ini salah itu ya. Saya salah kunci. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis. Dia menyenggol air
Oke, konsekuensi. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oh iya, betul. Oke, Bapak Ibu. Sudah paham ya Bapak Ibu? Oke, berarti kita sudah tahu ya bedanya konsekuensi dan hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu logis Bapak Ibu. Kalau kita menjatuhkan air berarti kita harus membersihkannya. Nah, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Dari konsekuensi kita pindah ke restitusi. Oke. Oke, maaf sebentar. Oke, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Oke, jadi kalau restitusi, nanti siswanya diajari Bapak Ibu bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Mereka mencari solusi sendiri Bapak Ibu. Bukan kita yang kamu kok sudah menjatuhkan makanan sana dibersihkan, bukan seperti itu. Tapi dia inisiatif sendiri Bapak Ibu. Oh, aku salah sudah menjatuhkan makanan, berarti aku harus membersihkannya. Bukan kita yang nyuruh, tapi mereka harus berpikir dan sadar sendiri seperti itu. Nah, sebelum kita mempelajari cara penerapan restitusi, coba Bapak Ibu perhatikan video berikut. Saya ada sebuah video yang cukup menarik mengenai teori kontrol Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menilai kira-kira Bapak Ibu itu sudah masuk sudah melakukan teori kontrol yang mana? Posisi kontrolnya ada di mana seperti itu. Oke, ini ada sebuah video ya Bapak Ibu. Oke. Video. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah lihat videonya ya. Pak Yoyo tadi kira-kira
Bu gurunya itu melakukan apa ke muridnya, Pak Yoyo? Oke, mengitari lapangan kurang lebih 2 kali. Nah, posisi kontrol ini disebut dengan posisi penghukum, Bapak Ibu. Ciri-cirinya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacak pinggang, membentak. Nah, ternyata kalau kita melakukan itu, Bapak Ibu, ada dampaknya bagi anak. Dampaknya itu muridnya jadi pendendam, Bapak Ibu. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Jadi mereka itu malah jadi tidak senang Bapak Ibu dengan gurunya. Nah, kira-kira nanti Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Sekarang kita lanjutkan videonya. Ini adalah posisi kontrol yang kedua. Oke, Bapak Ibu, posisi yang selanjutnya dinamakan dengan membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi penghukum, sekarang adalah pembuat merasa bersalah. Suaranya cenderung lebih lembut, tidak seperti tadi. Kalau sekarang lebih tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru akan menyatakan hal-hal yang membuat murid ini merasa bersalah. Tadi ada kata, Naren, kamu tidak kasihan ya dengan ibu, seperti itu. Jadi nanti muridnya akan merasa bersalah seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ada dampaknya juga, Bapak Ibu, kalau posisi pembuat merasa bersalah. Yang pertama, muridnya akan merasa gagal, Bapak Ibu. Duh, aku sudah salah ya. Tadi aku sudah terlambat. Bu guru sedih gara-gara aku seperti itu. Jadi itu akan membentuk identitas gagal pada anak Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah anaknya jadi rendah diri. Menarik diri dari lingkungan. Jadi dia jadinya rendah diri. Oke, dia juga akan menyimpan emosi negatif tadi. Nah, sekarang posisi yang ketiga. Posisi teman.
Oke, Bapak Ibu. Kalau tadi membuat merasa bersalah, kalau sekarang gurunya memposisikan diri selayaknya teman. Jadi suaranya lebih ramah, sukanya ngajak senda gurau, ngajak bercanda, terus menghangatkan suasana, begitu nggih. Oke, saya cek Bapak Ibu. Oke, saya mau tanya Pak Hujat. Pak Hujat mana nggih? Adakah Pak Hujat? Adakah di situ Pak Hujat? Halo Pak Hujat. Oh, Pak Hujat off cam. Oke. Oke, Bu Resi. Bu Resi sambil ngomong ya. Oke, Bu Resi. Oh iya, Bu Resi. Posisi teman. Kira-kira dari ketiga tadi, Bu Resi ada di mana? Posisi teman, pembuat merasa bersalah, atau penghukum? Atau tidak semuanya? Oke, tidak semuanya ya. Masih ada dua posisi lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ini lebih ramah Bapak Ibu, sukanya bersendoguro sama muridnya. Tapi ada dampaknya juga Bapak Ibu. Yang pertama, muridnya akan tergantung pada satu orang. Jadi misalkan murid A diajar oleh Bu Isma. Nanti kalau pas murid A diajar oleh Bu Aina, dia akan memperlakukan Bu Aina dengan berbeda. Karena yang dianggap teman itu adalah Bu Isma, bukan Bu Aina. Seperti itu. Kemudian, muridnya tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Karena gurunya melindunginya. Ya udah enggak apa-apa, nanti Ibu beresin masalahnya. Kamu tenang aja, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah posisi pemantau. Mas Yaya numpak apa ya, Mas? Karo sapa? Oke, berikutnya adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi gurunya itu tahu betul, punya catatan kira-kira anak ini sudah terlambat berapa kali. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Yoyo. Selanjutnya adalah posisi pemantau Bapak Ibu. Jadi gurunya ini punya data. Kira-kira anak ini sudah terlambat berapa kali. Terus terlambatnya hari apa saja. Berarti kamu harus mendapatkan sanksi karena kamu sudah terlambat kesekian kali. Jadi gurunya tuh benar-benar nyatet. Nah, benar-benar dipantau Bapak Ibu. Makanya istilahnya adalah posisi pemantau. Dampaknya apa? Dampaknya adalah Oke. Oke, ekspresinya datang, datar, cenderung formal. Ternyata dampaknya tidak ada Bapak Ibu. Ini sudah lebih minim lagi. Nah, sekarang posisi yang terakhir adalah posisi manajer.
Oke, Bapak Ibu, ini adalah posisi yang paling dianjurkan Bapak Ibu. Namanya adalah posisi manajer. Jadi kalau manajer, cirinya adalah suaranya netral, tidak emosional, dia tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Kemudian, tujuannya adalah menciptakan identitas yang positif atau berhasil. Guru, oh iya. Oke, terima kasih Bu Aina. Oke, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah posisi manajernya Bapak Ibu. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling dianjurkan Bapak Ibu. Jadi kalau posisi manajer, suaranya itu cenderung netral. Orangnya tidak emosional, tapi juga tidak terlalu ramah. Terus bernada tinggi. Tidak bernada tinggi. Kemudian tujuannya adalah menciptakan identitas yang positif pada anak. Jadi tidak membuat anak merasa gagal. Terus gurunya juga dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna biar pikiran muridnya itu terbuka. Jadi yang diharapkan nanti tumbuh disiplin yang positif, yaitu muridnya bisa mandiri, tanggung jawab, dan memecahkan masalahnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari berbagai posisi ini, kira-kira Bapak Ibu, adakah yang sudah berada pada posisi manajer? Sampun Bu Resi mungkin? Sudah? Oh semi. Oh iya, belum 100% ya. Oh iya, kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak ya. Manusiawi Bapak Ibu, saya pun juga demikian. Kadang kita masih berada di posisi. Oh iya betul Pak Yoyo, kadang di posisi 4, kadang di posisi 5, bahkan di posisi 2. Bisa bermacam-macam ya Bapak Ibu, atau di posisi 3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dari sini diharapkan Bapak Ibu itu bisa membuka pikiran Bapak Ibu, mengubah paradigma Bapak Ibu bahwa murid itu punya kontrol dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita pada murid. Seperti tadi yang Kak Hadi tuturkan, tugas guru itu hanya menuntun tumbuhnya murid. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita hanya bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dengan menerapkan posisi manajer. Nah Bapak Ibu, saya ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Sebelum itu, nah ini. Sebelum itu saya akan memperlihatkan
penerapan segitiga restitusi terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang menemukan ini adalah Diane Goosen. Diane Goosen menerapkan segitiga restitusi pada anak. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Cara penerapannya bagaimana Bapak Ibu? Sekarang kita akan melihat videonya. Tadi sudah diterapkan Bapak Ibu di video yang sebelumnya. Pas posisi manajer tadi sudah diterapkan. Sekarang kita akan lebih melihat lagi bagaimana sih penerapan disiplin positif pada murid. Kebetulan saya kemarin ada tugas membuat video tentang disiplin positif. Mohon maaf ya kalau videonya masih butuh banyak perbaikan ya. Hanya sekedar berbagi. Oke. Kasusnya, Gesya sedang duduk di gazebo. Tiba-tiba Noval datang menyemprot Gesya menggunakan semprotan air yang biasanya digunakan untuk membersihkan kaca. Gesya yang tidak terima kemudian lari mengejar Noval, pengen bales Bapak Ibu. Noval terus lari dan tidak sengaja menabrak Bu Azizah. Bu Azizah lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Bu Riris. Noval dan Gesya kemudian bertemu Bu Riris untuk membahas solusi permasalahan mereka. Bu Riris menanyakan keyakinan kelas kepada Noval dan Gesya. Gesya dan Noval lalu memberi solusi dari permasalahan mereka. Oke, yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang dikeluarkan adalah ibu tidak tertarik mendengar siapa yang salah di antara kalian. Jadi intinya guru tidak boleh menyalahkan murid Bapak Ibu. Tidak boleh, oh kamu itu memang salah, seperti itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas mereka. Jangan sampai mereka menjadi orang yang gagal. Dari orang yang gagal menjadi orang yang berhasil Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa nak, kamu salah. Wajar nak. Manusia itu bisa berbuat salah. Seperti itu nggih. Setelah menstabilkan identitas, lalu kita akan beranjak ke aspek yang kedua. Oke, Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan ke anak itu, kira-kira perbuatanmu tadi sudah betul belum? Lari-lari seperti itu? Benar tidak seperti itu? Jadi kita berlanjut ke validasi tindakan yang salah. Kalau dia sudah tahu, oh ternyata aku salah seperti itu.
kita lanjutkan Bapak Ibu dengan menanyakan keyakinan kelas. Atau Bapak Ibu lebih mudahnya adalah menanyakan tentang nilai-nilai apa sih yang seharusnya dia anut. Kok dia berbuat salah, harusnya bagaimana, seperti itu ya. Oke, tadi muridnya sudah tahu, oh ternyata nilai yang saya langgar itu adalah saya tadi bermain yang berbahaya karena lari-lari, terus melukai orang lain, melukai guru saya. Guru saya jadinya jatuh tadi, ketabrak gara-gara Noval tak kejar-kejar, Noval nabrak Bu Azizah seperti itu. Jadi dia sudah paham, oh itu salah. Harusnya saya tidak main yang berbahaya. Nah, kalau sudah seperti itu, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, tidak berhenti sampai situ. Oke, selanjutnya ditanya, kalau nanti kamu seperti itu lagi, sikapmu akan bagaimana, Nak? Dia menjawab, dia akan menjadi orang yang lebih sabar, seperti itu. Jadi dia sadar, oh tadi ternyata perbuatanku itu salah. Berarti aku harus jadi orang yang lebih sabar. Begitu nggih Bu Amel? Oke, lanjut. Selanjutnya, tadi, kasus kedua adalah Noval. Sama seperti Gesia tadi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya, kenapa kok? Oke, validasi tindakan yang salah. Noval tadi nabrak-nabrak. Kemudian Noval sadar betul, Bapak Ibu. Oh, ternyata saya salah. Terus kita tanyakan, kalau menurut Noval salah, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang harusnya Noval yakini? Oke, Noval kemudian menjelaskan nilai yang harus dianutnya adalah bermainnya harus dengan aman. Tidak boleh bermain yang berbahaya. Terus dia memberikan solusi. Tadi karena dia sudah menabrak Bu Azizah, sudah menyemprot temannya, kita tanyakan, kira-kira solusi yang kamu tawarkan apa? Jadi kita menanyakan ke mereka, bukan kita yang memberi solusi, Bapak Ibu. Mereka harus inisiatif sendiri, harus tahu. Oh, kalau aku salah demikian, berarti aku harus melakukan ini, seperti itu. Oke. Jadi Bapak Ibu, inti dari segitiga restitusi itu adalah bagaimana caranya murid itu sadar Bapak Ibu. Kalau dia salah, berarti harus melakukan apa? Bukan kita yang memaksa mereka untuk menebus kesalahannya, bukan Bapak Ibu. Misal tadi sudah nyenggol Bu Azizah, kita tidak memaksa Noval untuk minta maaf ke Bu Azizah, tapi kita mendorong Noval untuk berpikir, kira-kira kalau tadi dorong Bu Azizah, berarti Noval harus apa, seperti itu. Jadi mereka inisiatif Bapak Ibu, bukan kita yang maksa. Nah, itulah bedanya konsekuensi, hukuman, dan restitusi, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang penghargaan. Selama ini Bapak Ibu pasti sering memberikan reward, biar bisa itu berupa bintang. Sering ya Bapak Ibu ya, kasih bintang, kasih poin, seperti itu. Dulu pas waktu zaman kuliah juga kita diajari kalau mau simulasi mengajar guntingi bintang, seperti itu ya. Nah, ternyata teori itu
benar, tapi ada yang lebih benar. Ada teori yang menyatakan lain, Bapak Ibu. Kita perhatikan. Oke, tadi kita sudah belajar segitiga restitusi. Oke, sebelum ke situ, kita ke kebutuhan dasar manusia. Tadi kan Noval berbuat salah ya, karena sudah nyemprot temannya. Dari situ kita akan belajar kebutuhan dasar. Jadi setiap anak yang melakukan kesalahan itu ada alasannya. Kenapa kok dia nyemprot? Tadi kan dia ingin seneng-seneng. Jadi alasan dia melakukan itu adalah karena kebutuhan kesenangannya belum terpenuhi. Terus ada lagi, misal muridnya Bapak Ibu ngantuk di kelas. Ngantuk, tidak memperhatikan. Dia kelaparan. Berarti itu yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan dia bertahan hidup. Misalkan lagi, ada anak. Kemudian dia misalkan di rumah broken home atau bapak ibunya bercerai, kalau di sekolah membuat masalah. Bisa jadi yang kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari dia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita sebagai guru, kalau ada murid yang membuat masalah, hendaknya kita tanya, apa sih kebutuhan dasar dari anak ini? Kenapa sih kok anak ini berbuat demikian? Itu alasannya apa? Dari situ kita gali. Kamu kok berbuat seperti itu, kenapa nak? Nah, apakah dia ingin mendapatkan penghargaan, cari perhatian mungkin, atau dia aku pengen seneng-seneng aja Bu, makanya tak gangguin temenku, atau aku tuh bosen Bu, belajar terus, aku pengen bebas, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi intinya kalau ada masalah apapun, kita harus tahu kira-kira anaknya berbuat demikian karena apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kita lanjut ke penghargaan Bapak Ibu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi kan di awal sudah saya bicarakan tentang reward ya. Bapak Ibu kan sering tuh memberikan reward ke murid-muridnya. Nah, di sini ada penelitian Bapak Ibu. Yang meneliti itu Alficon. Penelitiannya sebenarnya sudah lama. Nah, Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang ternyata itu malah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya Bapak Ibu. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Penghargaan yang sesungguhnya adalah saat anak merasa bahagia karena mencapai sesuatu karena buah dari usahanya. Jadi dia puas karena sudah mencapai sesuatu dari usahanya, itu penghargaan Bapak Ibu. Bukan karena iming-iming hadiah dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu memberi reward, bintang dan sebagainya itu ada efeknya Bapak Ibu. Efeknya yang pertama adalah menurunkan kualitas. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan Alficon tadi, pengamatannya dilakukan pada sekelompok mahasiswa. Mahasiswanya praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang judul berita utama. Nah, seiring berjalannya waktu, mahasiswa ini semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa, mohon maaf, bentar charger saya habis. Ada beberapa mahasiswa yang dibayar Bapak Ibu. Karena tadi sudah mahir, akhirnya dibayar. Tapi ternyata ada efeknya Bapak Ibu. Setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi ternyata kalau dibayar sama tidak dibayar itu beda Bapak Ibu. Kalau dia tidak dibayar itu ya udahlah, aku nulis aja. Aku kan pengennya tulisannya bagus.
Tapi kalau dibayar, ya mereka mengejar uangnya, bukan mengejar kualitasnya. Kemudian, penghargaan itu juga mematikan kreativitas, Bapak Ibu. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan, biasanya itu mereka dapat bila berhasil menulis puisi. Oke, di sini Bapak Ibu ada guru yang mengajak siswanya untuk menulis sebuah puisi. Kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibanding dengan yang tidak diberitahu. Soalnya dari awal gurunya sudah memberitahu, nanti kalau kamu puisinya bagus tak kasih hadiah. Ternyata itu tidak baik Bapak Ibu, malah akan mematikan kreativitas mereka. Jadi biarlah mereka berkembang. Nanti baru di akhirnya boleh memberikan penghargaan. Tapi juga harus ada kriterianya Bapak Ibu. Jangan sampai terus mengelompokkan antara murid yang pintar dengan murid yang tidak, atau murid yang kreatif dengan yang tidak. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Sebisa mungkin penghargaannya itu tidak menyakiti yang lain. Kemudian penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Oke, intinya mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah motivasi dari dalam diri. Jadi, kalau ada penghargaan, mereka itu motivasinya bukan karena keinginan diri, tapi karena ingin mendapat penghargaan. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang belajar menulis, terus dia bisa, itu lebih puas. Dia merasa mendapat penghargaan atas dirinya sendiri. Wah, ternyata aku bisa. Bukan karena dia diiming-iming mau diberi hadiah oleh mamahnya misal. Nanti kalau adik bisa baca tak kasih hadiah, itu akan beda Bapak Ibu. Dengan anak-anak yang memang dia mencapai sesuatu karena usahanya, bukan karena penghargaan. Seperti itu, ya. Jadi, kalau kita memberikan penghargaan, haruslah bijak nih Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah belajar posisi kontrol, hukuman, restitusi. Nah, sekarang langkah awal kita apa Bapak Ibu? Yang bisa saya anjurkan, yang pertama adalah Bapak Ibu mulailah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu di kelas pasti sudah punya peraturan. Nah, peraturan itu kita kembangkan jadi keyakinan kelas. Jadi nanti guru berperan mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Jadi nanti anak-anak membuat kesepakatan Bapak Ibu. Antara guru dan murid membuat kesepakatan. Keyakinan kelasnya berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu biasanya bentuknya positif dan tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Oke, keyakinan kelas itu isinya apa? Karena kita sekarang kan belajar kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, kurikulum merdeka itu erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan sebagainya. Inilah yang perlu kita tekankan pada murid. Jadi murid diharapkan bisa memiliki nilai gotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa, serta berkebinekaan global. Seperti itu Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Dengan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ini contoh kesepakatan kelas Bapak Ibu. Misal kesepakatan kelasnya menjaga kebersihan sekolah. Ini hal yang positif ya Bapak Ibu, tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan gitu, tidak boleh ya Bapak Ibu, tapi menekankan hal-hal yang positif. Misal ini, saling menyayangi, semangat belajar, saling menghormati, bersikap baik. Jadi kaitannya dengan nilai-nilai yang baik. Tadi dengan mandiri misalkan, kaitannya dengan mandiri berarti meletakkan barang setelah digunakan dengan rapi, berarti menjaga kerapian. Saya sudah menerapkan
keyakinan kelas di kelas saya. Awalnya saya menerapkan keyakinan kelas, menerapkannya baru kesepakatan. Jadi saya membuat kesepakatan, murid saya suruh untuk membuat kesepakatan, Bapak Ibu. Kira-kira kamu pengennya kelas kita itu seperti apa? Seperti itu. Nah, ternyata hasilnya belum sesuai harapan, Bapak Ibu. Di awal saya membuat keyakinan kelas itu, ternyata anak-anak belum paham keyakinan kelas itu apa. Mereka masih menuliskan peraturan kelas. Tidak boleh bermain yang berbahaya, tidak boleh lari-lari di kelas, seperti itu. Nah, dari berbagai kata-kata itu kita rangkum, Bapak Ibu. Jadi nilai yang kita yakini, berarti tidak boleh lari-lari, tidak boleh tidak boleh lari-lari, tidak boleh terlambat, itu menjadi satu kata. Disiplin di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Terus misalkan tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi kata menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ambil nilai-nilai yang positif. Misal mandiri tadi, disiplin, dan gotong royong. Misalkan, kemarin anak-anak punya kesepakatan, harus melaksanakan piket. Berarti senantiasa gotong royong. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mulai perubahan di kelasnya dengan membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas ini, nanti siswa lama-lama akan paham Bapak Ibu. Nanti ada yang jadi pemantau. Mereka akan jadi alarm buat teman-temannya. Ayo, keyakinan kelas kita apa? Kemarin yang saya alami seperti itu. Ada temannya yang klotekan meja itu, yang mainan meja. Terus ada yang mengingatkan, ayo keyakinan kelas kita apa? Harus menjaga ketenangan loh, tidak boleh berisik loh, seperti itu ya. Jadi nanti mereka lama-lama akan terbiasa Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelasnya nanti kalau bisa jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi intisari saja. Kira-kira nilai-nilai yang diyakini itu apa? Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Cukup Bapak Ibu materinya sampai di situ. Saya minta umpan balik, atau misal ada yang bertanya boleh. Nanti kalau memang saya belum bisa menjawab dan Bapak Ibu bisa menjawab, bisa dijawab Bapak Ibu boleh. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk memberikan umpan balik atau mungkin pertanyaan. Bu Aziza atau Pak Yoyo atau siapa mungkin? Oh, Bu Aziza. Oke, silahkan Bu Aziza. Oke, terima kasih Bu Aziza. Akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah saya miliki Bapak Ibu. Kalaupun belum memuaskan, saya mohon maaf. Bu Aziza tadi menanyakan apakah teori kontrol itu ada batas usianya. Oke, teori kontrol menurut saya tidak ada batas usianya, Bu Aziza. Tapi kalau anaknya bayi bagaimana? Oke, kalau anaknya bayi tentu berbeda ya. Intinya selama anak itu sudah bisa diajak untuk berpikir, bisa diajak ngobrol dua arah seperti ini, menurut saya teori kontrol itu bisa diterapkan. Misalnya saja dengan anak kita lah, tidak jauh-jauh. Anak kita di rumah, cara pengasuhan kita itu juga merupakan teori kontrol. Cara kita mengasuh apakah dengan membentak-bentak, menghukum, atau kita memposisikan diri orang tuanya sebagai teman, atau membuat anak kalau berbuat salah, kamu nggak kasihan apa dek sama mama tuh udah capek loh. Nah itu kadang saya seperti itu ya. Jangan ditiru. Itu jadi tidak bisa ya, jadi bisa ya diterapkan ke semua usia asalkan dia bisa diajak berkomunikasi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya sebisa mungkin nanti kita bisa dalam posisi manajer seperti itu Bu Aziza. Oke.
Terima kasih Bu Aziza. Mungkin ada umpan balik atau pertanyaan dari yang lain, Pak Yoyo. Dengar suara saya Bu Riris. Jadi setelah mengikuti apa ini namanya ya, webinar ya Bu Riris. Mengikuti webinar hari ini saya terinspirasi dan tercerahkan. Jadi pikirannya mulai terbuka. Ternyata ada beberapa tipe guru ya, dan seperti yang dikatakan Pak Uki tadi, semoga saya bisa menjadi guru tipe yang manajer. Jadi di sini juga saya mulai bisa membedakan mana itu konsekuensi, mana itu hukuman, dan mana itu restitusi. Dan semoga setelah ini saya sebagai guru bisa mengaplikasikan apa yang telah Bu Riris tadi sampaikan. Terima kasih Bu Riris. Yoyo atau siapa mungkin? Oh, Bu Aziza. Oke, silahkan Bu Aziza. Oke, terima kasih Bu Aziza. Akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan yang sudah saya miliki ya Bapak Ibu. Kalaupun belum memuaskan, saya mohon maaf. Bu Aziza tadi menanyakan apakah teori kontrol itu ada batas usianya. Oke, teori kontrol menurut saya tidak ada batas usianya, Bu Aziza. Tapi kalau anaknya bayi bagaimana? Oke, kalau anaknya bayi tentu berbeda ya. Intinya selama anak itu sudah bisa diajak untuk berpikir, bisa diajak ngobrol dua arah seperti ini, menurut saya teori kontrol itu bisa diterapkan. Misalnya saja dengan anak kita lah, tidak jauh-jauh. Anak kita di rumah, cara pengasuhan kita itu juga merupakan teori kontrol. Cara kita mengasuh apakah dengan membentak-bentak, menghukum, atau kita memposisikan diri orang tuanya sebagai teman, atau membuat anak kalau berbuat salah, kamu nggak kasihan apa dek sama mama tuh udah capek loh. Nah itu kadang saya seperti itu ya. Jangan ditiru. Itu jadi tidak bisa ya, jadi bisa ya diterapkan ke semua usia asalkan dia bisa diajak berkomunikasi, begitu ya Bapak Ibu. Jadi harapannya sebisa mungkin nanti kita bisa dalam posisi manajer seperti itu Bu Aziza. Oke. Oke. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Resi, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pengimbasan yang saya lakukan, pemahaman saya, menyebarkan pemahaman saya mengenai disiplin positif. Ini merupakan tugas calon guru penggerak angkatan 7 yang sedang saya jalani Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kesempatan lain mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan pengimbasan juga kepada saya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa Google Form-nya diisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.